Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema tentang takdir. Dan memang kalau berbicara tentang takdir, bab takdir ini memang satu hal yang menciptakan begitu banyak literasi tentunya dalam dunia Islam. Dan kita harus memahami, benarkah manusia diberikan kesempatan untuk mampu merubah takdir yang telah diberikan oleh Allah. Ustadz Solmed akan menjelaskan untuk kita. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Agung Izzul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tuan Guru yang mulia, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustadz Al-Fadil Nur Fadilah Tile. Ini satu-satunya ustadz yang diinjak tidak marah, disikat tidak marah, karena tile itu bahasa Inggrisnya adalah keramik. Ya. Alhamdulillah, berkah banget le lu. Mudah-mudahan Ustadz Tile sehat walafiat. Ustadz Agung Izzul Haq atas segala pengantar acara Damai Indonesiaku, semoga sehat walafiat, berkah. Dan kita semua yang hadir di Masjid An-Nur Permata Timur juga sehat walafiat. Pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, mudah-mudahan diberkahi, kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambung apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Tile, bahwa takdir dalam pandangan manusia, itu ada dua. Satu mubrom, satu mu'allak. Mubrom itu sesuatu yang tidak bisa diubah, tapi mu'allak itu sesuatu yang tergantung atau digantung, sifatnya kondisional. Mau kaya, kerja. Mau kenyang, makan. Kalau mau hilang aus, minum. Tapi tidak selalu melulu orang yang kerja pasti kaya. Tidak selalu melulu orang yang sakit kemudian berobat lalu sehat. Maka dalam pandangan manusia apa yang menurut ikhtiarnya bisa berubah, buat dia itu takdir mu'allak. Tapi di sisi Allah semuanya mubrom. Sehatnya itu udah ketetapan. Sakitnya udah ketetapan. Selamatnya udah ketetapan. Masuk dalam celakanya udah ketetapan. Miskinnya udah ketetapan. Kayaknya sudah ketetapan. Artinya apa? Manusia tidak akan pernah tahu dalam pandangan ilmunya apakah ini mubrom atau ini mu'allak. Kapan dia tahu mubrom? Saat dia mati, baru dia sadar semua takdir yang berjalan. Itulah takdir mubrom yang tidak lagi punya kesempatan untuk dia berbuat apa-apa. Tapi kalau semasa dia hidup, lalu miskin jadi kaya, kemudian lapar jadi kenyang. Dia bisa berpikir, ikhtiar saya ini mampu mempengaruhi takdir. Padahal itu sudah kecatat juga. Berubahnya itu udah kecatat. Kayaknya udah kecatat, susahnya udah kecatat. Maka ulama memberikan pandangan, kalau dalam pandangan sisi Allah semua takdir mubrom. Tapi dalam pandangan sisi manusia dengan keterbatasan ilmu ada yang mubrom, ada yang mu'allak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru Tile. Kenapa demikian? Supaya manusia jangan sampai lemah putus asa. Ada kesempatan lewat ayat yang disampaikan oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah memberikan keleluasaan akal untuk berpikir, badan, tangan, kaki untuk bergerak. Dalam rangka apa? Merubah nasibnya. Bisa jadi takdir Allah, batu itu jatuh menimpa besar. Tapi dengan dia ikhtiar menghindar, ternyata hanya terkena serpihan-serpihan batu. Terkena serpihan batu itu pun sebetulnya sudah ada dalam catatan.
sudah ada dalam catatan. Memang kalau sudah bicara takdir ini, iman mesti mantap dan harus berhati-hati. Dan semua itu manusia tidak ada yang pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pandangan Allah, takdir itu udah kecatat semua. Nah, tapi kita kan tidak tahu bagaimana isi Lauhil Mahfuz. Bagaimana catatan-catatan yang ada di atas langit sana. Ibu-ibu, ibu kalau nyebrang hati-hati enggak? Kemudian begitu nyebrang, ibu berhenti di tengah jalan. Ibu mau ngetes takdir nih. Kalau emang harus takdir gua mati, maka gua akan ketabrak tronton yang lagi lewat. Kalau emang takdir gua selamat, trontonnya yang minggir. Emang ibu tahu mana yang Allah pilih? Trontonnya minggir, apa trontonnya yang terus bablas? Tahu nggak? Bisa jadi minggir, coba aja dulu. Ya bisa aja tuh tronton minggir, dia ngerem, set. Belum dicoba, belum tahu takdirnya mana. Karenanya takdir itu terus berjalan. Keputusan yang kita ambil, kata Syekh Malik, sebetulnya kita sedang memulai perjalanan takdir. Jalan hati-hati, mudah-mudahan ada takdir keselamatan. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita terkena ketentuan kalau kita mendapat celaka. Nah, karenanya manusia tidak boleh mengetes Tuhannya. Kalau Allah sayang sama saya pasti berhasil. Nggak boleh. Dulu iblis itu ngetes Nabi Musa. Suruh naik ke atas bukit. Kata iblis, Musa, kau kan nabi, kau kan rasul, kau pasti disayang oleh Allah. Kalau betul kau disayang oleh Allah, lompat dari bukit ini. Kalau Allah sayang, pasti kamu selamat. Bu, ibu yakin disayang oleh Allah? Berani lompat dari lantai 4? Apa jawaban Nabi Musa? Tidak pantas seorang hamba menguji Tuhannya. Tuhanlah yang pantas menguji hambanya. Itulah yang kadang-kadang kita marah kepada takdir. Saya sholat kok hidup begini-gini aja. Saya tiap hari doa kok nasib terus-terusan begini. Saya sudah sedekah tapi kok kehidupan saya tidak berubah. Seperti kita sedang menguji Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita yakin takdir itu bisa jadi ujian yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Satu waktu datanglah seseorang menghadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang ini penuh dengan dosa. Sampai kemudian dia enggan untuk bertaubat. Akhirnya Allah datangkan takdir kepadanya. Gempa bumi, semua hartanya habis. Tinggallah keluarga, anak dan istri. Karena kotanya hancur, dia bawa anak istrinya pergi melintasi lautan. Sampai kemudian kapalnya dihantam ombak. Tinggal dirinya dan anaknya sementara istrinya wafat meninggal dunia. Ada satu panah yang dia bawa untuk menombak dan mengambil ikan. Sampai di daratan. Dia tunggui binatang buruan. Tidak ketemu. Sampai menjelang malam dia lihat ada sesuatu yang bergerak. Di bawah pohon-pohon. Di bawah apa namanya itu? Apa namanya, Le? Rumpon apaan, Le? Rumput pohon. Alang-alang, Le. Itu alang-alang ada bergerak. Tiba-tiba karena lapar dia tombak. Bet. Anaknya wafat. Sampai kemudian begitu ditemukan ada seseorang yang wafat. Informasi beredar. Petugas mencari siapa yang membunuh. Ternyata yang membunuh diduga dianggap adalah bapaknya sendiri. Dihukum tangan, potong. Dihukum kaki, potong. Sampailah mengadu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan nasib saya? Anak saya wafat, istri saya wafat, harta saya habis, saya dipotong, saya dihukum. Sebetulnya kalau engkau mau ambil takdirmu dari awal, tidak begini. Allah sedang menunggu engkau bertobat dan Allah terima taubatmu. Tapi engkau sedang mengulur takdir. Dari mulai diingatkan hartamu habis, kau gak sadar juga buat kembali.
Dari mulai istrimu wafat, kau tidak sadar juga untuk kembali. Dari mulai anakmu wafat, kau tidak sadar juga untuk kembali. Begitu kau tidak punya apa-apa, baru kau sadar kembali. Sebetulnya Allah ingin menakdirkan kau punya dosa diampuni dengan kau tobat dari awal. Tapi engkau memilih jalan lain. Maka jalan yang kau pilih itu sebetulnya sedang memperjalankan pilihan takdir berikutnya. Speechless. Luar biasa. Luar biasa Ustadz Solmed. Memang menarik sekali berbicara tentang takdir dan sepakat apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Betapa ketika kita berbicara, berdiskusi tentang takdir kita harus berhati-hati. Karena ini adalah sesuatu yang sangat rumit sekali. Bagaimana mungkin Allah telah menetapkan sesuatu tetapi manusia mampu untuk meminta perubahan dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan akan mampu untuk menjawab tema yang sangat menarik ini tentang takdir. Untuk itu kami mulai pertanyaan pertama akan dijawab oleh Ibu Yati. Akan disampaikan oleh Ibu Yati yang nanti dijawab oleh Ustadz Tile. Ibu Yati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Suryati atau Ibu Yati. Saya akan bertanya itu kepada Al-Mukarram Ustadz yang terhormat. Pertanyaan saya simpel, yaitu dalam menghadapi siswa-siswi terutama yang sudah kita les, sudah kita bimbing setiap hari. Tetapi mereka belum bisa juga melaksanakan sesuai dengan yang disediakan atau soal-soal tersebut. Bagaimanakah ikhtiar kita sebagai seorang guru? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Mensaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Setiap kau